seorang anak yang tidak bisa bicara, kadang didiamkan saja. Betul. Ya, tidak didiamkan saja, tidak menjadi perhatian yang lebih intens, ya. Tetapi ya Selamat pagi sahabat Hermina, selamat sehat. Perkenalkan saya Dr. Rahma, kembali lagi bersama acara podcast Hermina. Bersama di samping kami sudah ada Dr. Eko Taufik Priyadi, spesialis THTKL, dalam rangka memperingati World Hearing Day ya dok ya, pada tanggal 3 Maret. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Taufik, spesialis THT, tentang kesalahan persepsi gangguan pendengaran pada anak, gitu ya dok ya. Kesalahan persepsi ini bagaimana ya dok ya kira-kira kalau dari masyarakat awam, maksudnya salah persepsi ini kok salah persepsi dok? Ya, jadi begini, kan ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa gangguan pendengaran pada anak itu tidak terdeteksi. Betul, ya. Nah, tidak terdeteksi itu bisa kesalahan dari orang tuanya, bisa petugas kesehatannya, dan juga bisa juga dari pemerintah, gitu ya. Betul dok. Nah, kalau dari orang tua mungkin nggak sadar ini sebetulnya anak ini sudah menderita gangguan pendengaran, tetapi tidak ada perhatian sama sekali, ya, karena kesibukan bekerja dan lain sebagainya. Kemudian kalau pada petugas kesehatan mungkin kurang pengetahuan ya. Kalau harusnya seperti ini pada umur sekian itu anak ini sudah bisa bicara begini, tapi kok nggak bisa bicara-bicara. Nah, jadi dia mungkin karena kurang pengetahuan dianggap biasa saja. Nantilah mungkin 2-3 bulan lagi nanti bisa bicara, gitu ya. Kemudian dari pemerintah, ya kalau dari pemerintah mungkin kurang sosialisasi ya. Pada anak-anak itu sebetulnya seperti apa sih kalau kita mendeteksi gangguan pendengaran sejak awal ya. Nah, dari itu maka kadang-kadang ini salah persepsi ya. Seorang anak yang tidak bisa bicara, kadang didiamkan saja. Betul. Ya, tidak didiamkan saja, tidak menjadi perhatian yang lebih intens ya. Tetapi ya berharap nanti dalam beberapa bulan, beberapa tahun lagi bisa bicara lancar. Nah, ini yang kadang kurang dimengerti dan disalah mengerti ini oleh semua orang. Jadi seperti itu penjelasannya. Baik dok. Kira-kira kalau dari sebenarnya kan kita bisa screening ya dok ya, kalau dari kita sebagai petugas kesehatan. Kira-kira kalau untuk deteksi dininya dok, mungkin dari pada saat kehamilan, terus pada saat setelah kelahiran, lalu pada saat usia-usia tahun-tahun pertama kehidupan ya dok ya, itu kira-kira bagaimana ya dok ya? Bisa, itu semua bisa dilakukan ya. Jadi pertama kalau kita di sebelum kehamilan atau sebelum kelahiran ya, antepartum itu biasanya yang perlu diingat adalah riwayat kehamilan kemarin-kemarinnya ya. Apakah pernah dalam satu masa dia itu menderita infeksi TORCH ya, toxo, cytomegalovirus, herpes virus dan rubella itu ya. Nah, kalau itu memang kita harus hati-hati. Kemungkinan anaknya nanti bisa menderita ketulian, ya. Terus yang kedua adalah riwayat juga pada saudara-saudara lainnya. Jadi ada nggak sih saudara-saudara lainnya itu yang sekandung terutama? Ada nggak yang tulis sejak lahir ya? Nah itu. Dan yang ketiga adalah pada waktu pemeriksaan. Ini sebenarnya ini tugas dari dokter obskin ya. Jadi di waktu ada USG adakah kelainan itu dari organ-organ yang dibentuk ya? Kemungkinan kalau sudah 6 bulan ke atas kehamilan kan sudah terjadi organ yang lengkap ya. Nanti apakah ini ini kok telinganya kok yang satu kecil satu besar gitu ya. Kemudian kok kepalanya kok kecil gitu ya. Kok nggak seperti ukuran yang normal gitu. Nah, ini sebetulnya sudah bisa menjadi perhatian atau deteksi awal. Nah, kemudian pada waktu kelahiran ini ya. Nah, pada waktu kelahiran ini yang sebetulnya penting bagi petugas kesehatan adalah pertama, apakah ini anak waktu lahir itu menderita aspeksia tidak? Artinya apakah dia menangis keras apa enggak? Lalu adakah biru-biru seluruh tubuh apa enggak? Kemudian yang kedua, apakah anak ini menderita kuning ya? Kadang 1-2 hari kok kuning badannya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mungkin berat badan lahir yang rendah. Ya cukup bulan tapi berat badannya cuma 1, ya 2 kurang. Nah, itu menjadi perhatian juga. Kemudian dan yang ketiga adalah adanya trauma waktu kelahiran ya, jadi dia mungkin pakai alat-alat ya untuk mengeluarkan itu, forceps dan lain sebagainya. Nah, forceps ini kan menimbulkan trauma kepala. Nah, ini bisa mengganggu juga di dalam fungsi otaknya, terutama pusat pendengaran. Nah, jadi ini ya waktu kelahiran yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian setelah lahir, nah ini yang penting setelah lahir adalah observasi umur 0 sampai 2-3 bulan ya. Nah, terutama 3 bulan ke bawah.
Nah, apakah anak ini sudah bisa ada respon mendengar apa enggak? Contohnya adalah yang gampang-gampang aja ya. Jadi waktu kalau orang Jawa bilang ngudang itu ya, ngudang itu ya gitu, dia tatapan matanya tertuju sama kita enggak, gitu loh ya. Jadi kita ngomong masalah gini, nyanyi begini-gini, ternyata kok pandangannya kok ke lain tempat, gitu loh ya. Nah itu, kemudian ada refleks di mana ada suara, ini menunjukkan apa refleks dia itu bangun, pamannya dari tidur, kita kejutin ya, plak, terus ada kita nutup pintu terlalu keras, sampai terkaget-kaget itu. Dan ada suara motor masuk, digas agak keras, dia kaget juga, lalu rewel, nangis. Nah, itu sebenarnya sudah tanda-tanda, gitu ya. Kalau tanda-tanda anak itu normal pendengarannya. Tapi kalau itu semua tidak ada, kok anak dia pandangannya diajak ngomong ngobrol ya, itu kok pandangannya nggak ke kita ya, atau kemudian refleksnya pada waktu terdengar suara keras kok tidak ada. Nah, itu sudah menjadi perhatian sebetulnya untuk orang tua.